Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Kandang Bubrah, Petaka Cinta yang Terpisah. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Perkembangan zaman tak serta-merta membuat semua orang bisa berpikir maju. Bahkan terkadang ada manusia yang rela menempuh jalan sesat demi nafsu duniawi bernama kekayaan. Jawa Timur 1994. Burhan menatap sayu langit malam itu. Begitu banyak bintang berkilauan, yang jumlahnya mungkin ada jutaan. Tapi hatinya benar-benar diliputi berbagai kekhawatiran. Penyebabnya adalah kejadian tadi sore, ketika dia bertemu dengan Puguh dan membicarakan tentang Nina. Nina adalah gadis cantik yang dikenalnya di pasar sekitar 4 bulan yang lalu. Wajahnya yang manis keibuan benar-benar membuat Burhan tergila-gila. Sayang, walau sering bertemu dan ngobrol serius, Nina tak pernah mengizinkan Burhan ke rumahnya. Sambil berkali-kali minta maaf, Nina dengan jujur mengakui bahwa ayahnya tak memperbolehkan dia berhubungan dengan Burhan. Walau belum pernah bertemu dengan Burhan, tapi Nina suatu hari mengatakan pada sang ayah bahwa ada seorang laki-laki yang menyukainya. Tapi laki-laki itu pekerjaannya adalah pedagang sayur di pasar. Kata Nina, bapaknya langsung marah dan lalu mengatakan bahwa siapapun yang menyukai Nina harus punya pekerjaan tetap, seperti pegawai negeri atau pekerjaan kantor lainnya. Kebetulan di zaman itu, apalagi di desa, pekerjaan sebagai pegawai negeri atau pekerjaan kantoran apapun masih sangat disukai banyak orang tua ketika mencarikan jodoh bagi anak perempuannya. Memang Nina berasal dari keluarga cukup berada, dan wajar kalau seorang pedagang sayur seperti dirinya pasti bukanlah menantu idaman dari orang tua Nina. Burhan juga sebenarnya cukup tahu diri, tapi karena rasa cintanya sangat besar, dia bertekad tetap berjuang agar bisa mendapat restu orang tua Nina suatu saat nanti. Hal itu juga yang membuatnya nekat tetap berhubungan dengan Nina, yang tentu saja hanya bisa ditemui setiap 2 atau 3 hari sekali di halte dekat pasar. Awalnya Nina adalah pelanggan sayur dan Burhan iseng-iseng menggoda, dan untungnya Nina seperti menyambut baik. Pernah suatu kali Burhan memberanikan diri bertanya kenapa Nina tak merasa terganggu oleh orang seperti dirinya yang hanya berjualan sayur di pasar. Ternyata salah satu alasannya adalah cara bicara serta wajah Burhan mengingatkannya pada Mas Haris, kakak Nina yang meninggal sekitar 5 tahun lalu. Nina juga bercerita sekilas bahwa ketika itu sang kakak meninggal secara aneh, tanpa menjelaskan maksud dari aneh itu. Dari beberapa kali ngobrol,
barulah Burhan tahu bahwa Nina berusia 4 tahun lebih muda darinya. Setelah lulus SMA beberapa tahun lalu, dia memang tak mau melanjutkan ke jenjang kuliah, walau sang bapak memberi pilihan untuk itu. Kata Nina, dia hanya ingin belajar menjadi wanita yang baik, yang kelak akan berguna ketika dia sudah menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Cara berpikir seperti itulah yang semakin membuat Burhan jatuh cinta. Selain tentu wajah manis dan perbedaan usia 4 tahun yang menurut Burhan ideal untuk pasangan suami istri. Melamar Nina dan mendapat restu kedua orang tuanya sudah tertanam kuat di hati Burhan sebagai mimpi besar yang benar-benar harus diperjuangkan. Karena penasaran dengan keadaan keluarga Nina, tadi sore Burhan berkunjung ke teman lamanya yang dulu adalah teman ketika SMA, yaitu Puguh. Sebenarnya dulu mereka tak terlalu akrab, apalagi rumahnya juga cukup jauh, sekitar 10 km dari rumahnya. Tapi karena Puguh adalah tetangga Nina yang rumahnya dekat, akhirnya Burhan mencoba menjalin kembali hubungan dengannya. Sejak 2 bulan terakhir, setiap seminggu sekali atau 2 kali, Burhan selalu menyempatkan diri berkunjung ke rumah Puguh. Dan setelah sering ngobrol, lama-lama mereka berdua menjadi akrab. Kebetulan Puguh juga belum menikah, dan kegiatan sehari-harinya adalah beternak kambing, yang sepertinya usaha kambing itu mulai berkembang. Dan dari Puguh pula, dia mendapat informasi yang sangat mengejutkan tadi sore. Awalnya Puguh minta maaf karena baru kali ini memberitahu. Katanya, selama ini dia merasa tidak enak jika harus membuka sesuatu yang sebenarnya mungkin adalah aib yang dirahasiakan. Tapi karena Burhan terlihat makin serius dengan Nina, Puguh pun membuka semuanya. Pertama, memang benar bahwa Nina mempunyai seorang kakak, yaitu Mas Haris, yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dan ternyata benar apa yang pernah diceritakan Nina, bahwa kakaknya meninggal secara tidak wajar. Tubuhnya ditemukan kaku di dalam kamarnya dan dalam kondisi setengah hangus terbakar. Kabar yang sempat sampai di telinga Puguh, Mas Haris sengaja dijadikan tumbal oleh bapaknya. Ini adalah informasi baru yang benar-benar mengejutkan sekaligus sangat mengerikan. Tentu tak terbayang dia harus mempunyai mertua seorang pelaku pesugihan jika kelak dia mendapat restu orang tua Nina. Puguh juga menceritakan bahwa Pak Joko, bapaknya Nina, dulunya adalah orang miskin. Tapi sejak sekitar Nina masuk SMA, kekayaannya tiba-tiba melejit. Dan setelah menjadi kaya raya, banyak orang yang tak menyukai sifat sombongnya. Untungnya, sifat itu tak ditiru oleh semua anaknya, termasuk Nina yang anak kedua dan juga ketiga adiknya. Di mata tetangga, mereka semua adalah anak-anak yang sopan, walau bapak dan ibunya berubah sifat sejak menjadi orang kaya. Memangnya pesugihan jenis apa, Guh? Begitu yang kemudian ditanyakan Burhan karena terbakar rasa penasaran. Menurut Puguh, kabar yang beredar adalah pesugihan kandang bubrah. Burhan
lalu manggut-manggut. Di sini dia teringat seringkali Nina membeli sayur dalam jumlah banyak. Katanya, selain untuk keluarga, mereka harus menyediakan pula makanan untuk para tukang yang sedang bekerja. Burhan pun teringat bahwa menurut yang pernah didengarnya, salah satu ciri utama pelaku pesugihan kandang bubrah adalah selalu merenovasi rumah tanpa alasan yang jelas. Di teras rumahnya, Burhan terus merenung. Pasti dia tak ingin punya mertua seperti itu, jika memang apa yang dikatakan Puguh adalah benar. Tapi di sisi lain, Nina tetaplah gadis idaman yang harus diperjuangkan sekuat tenaga. Apalagi selama sebulan terakhir, usahanya sangat lancar. Dan secara penghasilan, dia sama sekali tak kalah dari PNS yang selama ini diagung-agungkan oleh Pak Joko, bapaknya Nina. Tiba-tiba Burhan terpikir sesuatu. Jika memang Pak Joko adalah pelaku pesugihan, suatu saat mungkin akan ada tumbal lagi. Dan seketika dia merasa merinding, karena sama sekali tidak menutup kemungkinan Nina akan menjadi korban dari keserakahan nafsu duniawi bapaknya. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran yang sama sekali tak bisa dihilangkan. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Dia tetap berjualan sayur yang makin laris. Dan setiap 2 atau 3 hari sekali, dia bisa bertemu Nina untuk saling melepas rindu. Walau hanya beberapa menit di halte. Dalam kesempatan seperti itu, dia selalu minta Nina untuk bersabar. Karena dia sedang berjuang dan ingin membuktikan diri pada Pak Joko bahwa Burhan bisa menjadi menantu yang layak dan suami Nina. Juga dia minta Nina membantu doa agar perlahan bapaknya bisa ditaklukkan. Karena Burhan benar-benar punya niat yang baik untuk menikah dan membangun rumah tangga. Nina selalu terlihat bersemangat, dan makin lama Burhan makin yakin bahwa cintanya sama sekali tidak bertepuk sebelah tangan. Hanya saja pertemuan dengan Puguh menjadi semakin sering. Setiap hari selepas berjualan di pasar, Burhan selalu menyempatkan diri singgah ke rumah Puguh. Tak lupa, dia sering membawakan sayur atau sebungkus rokok kesukaannya. Burhan sadar betul akan banyak informasi yang bisa didapat dari Puguh. Sampai suatu hari, ada tamu datang dari Surabaya. Dan ternyata itu adalah Om Teguh, sahabat bapaknya yang dulu sering berkunjung ketika Burhan masih SMA. Ternyata Om Teguh datang selain silaturahmi, juga mengajak Burhan bekerja di Surabaya. Kebetulan dia sudah menjadi manajer salah satu pabrik dan saat ini sedang membutuhkan karyawan administrasi. Dan karena posisinya cukup kuat, dia mendapat wewenang untuk mencari karyawan baru. Awalnya Teguh merasa keberatan karena usaha sayurnya sedang berkembang bagus. Tapi karena saran bapak dan ibunya, dia pun luluh. Apalagi Om Teguh juga menyebutkan angka gaji yang ternyata lumayan. Kata Om Teguh, gaji sebesar itu sebenarnya baru bisa didapat setelah beberapa tahun bekerja dengan prestasi bagus. Tapi
karena dia punya posisi cukup kuat, dia bisa sedikit bermain nepotisme dan menempatkan Burhan di sana. Om Teguh juga menyampaikan bahwa ini adalah salah satu upayanya untuk membalas budi Pak Bandi, bapaknya Burhan, yang selain sebagai sahabat, dulu memang sering membantunya. Setelah sempat berpikir beberapa lama, Burhan pun semakin tertarik. Apalagi dia juga teringat bahwa Pak Joko, bapaknya Nina, lebih suka mencari menantu orang kantoran yang punya penghasilan tetap. Setelah Om Teguh pamit, Burhan diskusi dengan kedua orang tuanya. Dan mereka semakin yakin bahwa bekerja kantoran di Surabaya bisa jadi adalah awal jalan Burhan menuju kesuksesan. Tak lupa, bapak dan ibunya berpesan, kelak ketika sudah di Surabaya, dia harus bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Kata bapaknya, ini adalah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Burhan pun mempersiapkan semua ijazah untuk persyaratan berangkat minggu depan, seperti yang tadi sudah dibahas dengan Om Teguh. Keesokan harinya, Burhan tetap berjualan. Dan ketika bertemu Nina di halte, dia mengungkapkan rencananya untuk bekerja di Surabaya, sekaligus minta doa dan dukungan Nina agar bisa sukses di sana. Juga Burhan mengatakan bahwa salah satu pertimbangan utama adalah Nina, karena bapaknya mencari menantu orang kantoran. Juga dia menyampaikan bahwa beberapa hari lagi jualannya terpaksa berhenti. Sambil sedikit menggoda, Burhan meminta agar Nina jangan sampai jatuh hati pada pedagang lain di pasar. Mendengar itu, Nina sempat berkaca-kaca. Dia mengaku merasa sedih karena harus berpisah dari Burhan. Tapi di sisi lain, dia juga menaruh harapan besar agar langkah ini bisa menjadi awal direstuinya hubungan mereka, sekaligus rencana melamar kelak. Burhan pun sempat memberitahukan hal ini pada Puguh. Seperti juga Nina, Puguh mengaku senang Burhan mendapat pekerjaan kantoran. Tak lupa, dia juga mendoakan agar Burhan selalu sukses di Surabaya. Singkat cerita, minggu depannya Burhan pun berangkat ke Surabaya. Ini adalah langkah awal menuju mimpi besar yang selama ini diidamkan, yaitu meniti langkah menuju cita-cita melamar Nina. Dia juga ingat ketika pamit terakhir sehari sebelumnya, Nina memberi semangat karena dia sudah pernah bicara dengan bapaknya. Jika ada seorang laki-laki yang disukai Nina melamar, akan diterima jika laki-laki itu sudah punya pekerjaan tetap di kantor. Hari pertama kerja, Om Teguh ternyata benar-benar membantu, dan karyawan yang lain terlihat juga menghargainya. Mungkin karena mereka semua tahu bahwa Burhan adalah karyawan baru bawaan Om Teguh sang manajer. Tapi selama di Surabaya, justru Burhan mengalami banyak kejadian aneh. Sejak hari kedua, hampir setiap malam dia bermimpi tentang Nina. Awalnya, mimpi itu hanya tentang pertemuan mereka di suatu tempat. Mereka berdua ngobrol dan bercanda tawa di sana. Mungkin itu karena terbawa rasa rindu
yang langsung terasa berat sejak tinggal di Surabaya. Dalam hati, Burhan tentu berharap di kampungnya yang jauh di sana, Nina juga merasakan rindu yang sama dengannya. Tapi mulai keesokan malamnya, semua mimpi tentang Nina selalu terjadi dalam suasana yang menakutkan. Kejadiannya selalu mirip. Burhan yang berada di dalam sebuah rumah bisa mengintip keadaan di luar. Dan keadaan di luar yang terlihat adalah Nina berlari terbirit-birit karena dikejar sesosok makhluk tinggi besar. Di benak Burhan, makhluk itu adalah genderuwo yang penampakannya mirip seperti yang pernah dia dengar. Nina terlihat berputar-putar di sebuah lahan yang luas. Dari cara mengejar, Burhan meyakini genderuwo itu sedang berusaha menyerang dan bahkan mencelakai Nina. Tak jarang, di beberapa kali mimpi, genderuwo itu berhasil meraih tubuh Nina dan lalu mencabik-cabiknya. Bahkan sampai dengan tubuh Nina yang akhirnya tak bergerak sama sekali. Pemandangan itu sungguh memilukan. Tapi anehnya, ada lagi satu kesamaan di semua mimpi-mimpi itu. Pak Joko, bapaknya Nina, hanya berdiri dan tak terlihat sedikit pun berusaha membantu anaknya. Setelah tubuh Nina jatuh dan kemudian dicabik makhluk itu sampai tergeletak dan tak bergerak, Burhan selalu terbangun. Dan karena kejadian aneh itu terjadi hampir setiap malam, Burhan tak berani menganggap remeh mimpi-mimpi itu. Salah satu yang paling menakutkan adalah ketika suatu malam sepulang dari warung kopi. Kebetulan di Surabaya Burhan tinggal di sebuah tempat kos yang tak terlalu jauh dari pabrik tempat kerjanya. Ketika itu sekitar jam 9 malam. Begitu Burhan membuka pintu kamarnya, dia melihat seseorang duduk di atas kasur dan dia sedang membelakangi Burhan. Ada rasa takut yang luar biasa, terutama karena tubuh sosok itu terlihat tembus pandang, dan Burhan sangat yakin dia bukanlah manusia. Penampakannya adalah sesosok wanita berpakaian putih dan berambut panjang. Tapi ketika dia berusaha berlari, terasa ada seseorang atau sesuatu yang segera mencengkeram tubuhnya dengan sangat kuat. Dan di waktu yang sama, ada dua tangan yang segera menyekap mulutnya. Burhan yang ketakutan tak bisa berlari dan tak mampu berteriak. Bahkan untuk sekedar membalikkan badan sama sekali tak berhasil. Akhirnya terpaksa Burhan hanya bisa memperhatikan sesosok tembus pandang yang duduk di atas kasurnya. Entah siapa makhluk ini dan dengan maksud apa dia datang mengganggu. Selama ini, walau terus mengalami mimpi aneh, tapi tak pernah seperti ini. Karena semuanya terjadi dalam kondisi Burhan terjaga. Suasana begitu mencekam. Burhan benar-benar tak berdaya. Perlahan, sosok itu membalikkan badannya, diiringi cengkeraman pada tubuh Burhan yang makin lama makin kuat. Ternyata sosok tembus
tembus pandang yang sedang menghadapnya berwajah Nina. Spontan, Burhan ingin memanggil namanya, tapi lagi-lagi dekapan di mulutnya terasa semakin kuat. Tak ada teriakan bahkan suara apapun yang bisa keluar dari mulutnya. Setelah 3 atau 4 detik saling bertatapan, sosok berwajah Nina itu terlihat menangis. Bulir-bulir air matanya terlihat begitu jelas. Dari cara menatap yang memilukan, seakan sosok itu sedang ingin bercerita atau meminta bantuan pada Burhan. Dan sosok itu akhirnya bersuara dengan nada sedih yang sangat lembut dan mendayu. Mas, tolong aku. Sontak Burhan berontak dan meronta. Kali ini tenaganya terasa datang berkali-kali lipat. Cengkeraman di tubuhnya berhasil terlepas. Sekaligus 2 tangan yang menyekap mulutnya bisa dihempaskan. Tapi pada saat yang sama, sosok tembus pandang berambut panjang yang berwajah Nina lenyap dari pandangannya. Burhan pun merasa lega sekaligus khawatir. Lalu ketakutan demi ketakutan yang dari tadi menyelimuti perlahan bisa diatasi. Kemudian otaknya berusaha mengingat berbagai keanehan yang selama ini dialami, termasuk rangkaian mimpi-mimpi aneh yang memilukan. Dugaannya yang kemudian diyakini sebagai kesimpulan adalah Nina mungkin memang sedang dalam bahaya. Teringat kembali cerita dari Puguh bahwa banyak yang menduga bapaknya Nina adalah pelaku pesugihan dengan jenis kandang bubrah. Karena kebetulan malam itu malam Jumat, Burhan berencana besok mencari informasi tentang orang pintar pada Tanto, salah satu rekan kerja yang beberapa hari ini cukup dekat dengannya. Rangkaian mimpi dan kejadian aneh barusan pasti adalah pertanda. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya Burhan bisa tertidur dan tak mengalami mimpi atau kejadian aneh apapun lagi. Keesokan harinya, setelah sholat Jumat dan istirahat, Burhan menceritakan kejadian tadi malam, sekaligus juga mimpi-mimpi aneh yang dialaminya. Tak lupa, Burhan juga menceritakan bahwa Nina adalah gadis yang sedang diincar untuk dilamarnya. Ternyata Tanto punya kenalan orang pintar, yaitu Pak Jailani, yang tak lain adalah sepupu dari ibunya. Dan kebetulan rumahnya juga ada di Surabaya. Tanto siap mengantar Burhan ke sana. Malam harinya, sekitar jam 7, Tanto menjemput Burhan ke tempat kosnya. Dengan menggunakan sepeda motor Tanto, mereka berdua pun berangkat. Setelah sekitar 15 menit perjalanan, sampailah di rumah Pak Jailani. Awalnya Tanto berbasa-basi dan minta maaf karena sudah 2 bulan tak main-main ke rumahnya. Alasannya karena kesibukan dan pekerjaan. Setelah basa-basi yang hangat dan istri Pak Jailani menghidangkan kopi, sampailah mereka pada inti pembicaraan. Di sini Burhan diminta menceritakan semuanya, bahkan dari awal mula perkenalannya dengan Nina, juga aneka mimpi aneh serta kejadian mengerikan tadi malam.
Tak lupa, Burhan menyisipkan informasi dari Puguh bahwa kasak kusuk yang beredar di kampung Nina, bapaknya adalah pelaku pesugihan kandang Bubra. Setelah mendengar penjelasan dengan seksama, Pak Jailani pun berkata, Maaf Dik Burhan, saya pernah punya pengalaman pasien seperti ini. Mimpi yang berulang memang tak bisa diabaikan. Dan sepertinya, maaf lagi ya, yang diceritakan teman sampean mungkin benar tentang pesugihan. Saya juga khawatir Nina yang sampean ceritakan mungkin memang sedang butuh bantuan. Penjelasan Pak Jailani membuat Burhan semakin yakin dengan dugaan dan kekhawatirannya. Juga atas saran Pak Jailani, Burhan sebaiknya segera pulang kampung dan melihat kondisi Nina di sana. Akhirnya, setelah pulang dari rumah Pak Jailani, Burhan minta Tanto mengantarnya ke terminal. Setelah sempat singgah mengambil tas dan pakaian di tempat kosnya. Untungnya Tanto memang sangat baik, dan Burhan diantar sampai ke terminal. Akhirnya Burhan pun pulang kampung malam itu juga. Selama perjalanan, Burhan tak henti-hentinya berdoa dalam hati agar tak terjadi apapun pada Nina. Apalagi rasa cinta dan keinginan melamar Nina semakin kuat dan bulat di hatinya. Sungguh tak terbayang, andai saja mimpi besarnya harus patah. Karena selama di Surabaya, Burhan sama sekali tak tertarik setiap kali melihat cewek-cewek cantik yang mungkin mereka sebenarnya lebih menarik dari Nina. Dalam hatinya, Nina benar-benar menjadi satu-satunya wanita. Sekitar jam 5 pagi, Burhan pun sampai di terminal. Dia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mencari ojek untuk mengantarnya ke pasar. Dalam hati, dia ingin bernostalgia dengan pasar yang dulu adalah tempat berjualan sayur, dan telah 2 minggu ditinggalkannya. Dia juga ingin bertemu Nina di halte yang dulu sering mereka pakai untuk tempat bertemu. Siapa tahu pagi ini Nina belanja ke pasar. Begitu sampai di halte, setelah 1 batang rokok hampir habis, tiba-tiba Burhan melihat Nina mendatanginya. Tapi kali ini terlihat begitu terburu. Di halte itu, dengan wajah sedih, Nina hanya berkata, Mas, tolong aku. Ini benar-benar ucapan yang sama seperti yang pernah didengar Burhan dalam kejadian malam Jumat di kamarnya yang sangat menakutkan. Setelah mengucapkan itu, Nina bergegas masuk ke pasar dan lalu ditelan kerumunan ramainya pengunjung pasar. Burhan pun melongo karena kebingungan. Apalagi dia belum sempat menjawab apapun. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari ojek lagi dan berangkat ke rumah Puguh. Dia yakin Puguh bisa banyak membantu informasi. Sesampai di sana, Puguh langsung memeluk dan menyambutnya. Tapi ada yang aneh di wajah Puguh, seperti ada sesuatu yang sangat penting. Puguh pun segera mengajak Burhan masuk ke ruang tamu. Sempat terdiam beberapa saat, Puguh beberapa kali terlihat menarik nafas panjang dan dalam. Dan
Burhan merasa tersambar halilintar ketika Puguh menceritakan bahwa Nina dikabarkan meninggal kemarin sore. Sekujur tubuh Burhan melemas tiba-tiba. Lalu berkali-kali dia mengguncang-guncangkan tubuh Puguh sambil bertanya, apakah benar berita yang baru dikatakannya. Karena terbawa suasana, Puguh pun ikut menangis sambil berkali-kali mengangguk. Mimpi besar Burhan hancur berkeping-keping seketika. Puguh lalu dengan agak terbata menceritakan bahwa kasak kusuk pun berhembus sangat kuat di kalangan para tetangga, bahwa Nina mungkin menjadi tumbal dari pesugihan bapaknya. Apalagi kata kabar yang juga beredar, ada beberapa orang yang mengaku mencium aroma kemenyan berpadu aneka bunga di rumahnya sehari sebelum Nina meninggal. Puguh memang tak ikut menghadiri pemakaman, tapi menurut beberapa warga yang ikut memakamkan, ada kejadian aneh ketika prosesi penguburan jenazah. Ceritanya, penguburan sebenarnya berjalan lancar tadi malam, tapi banyak orang mengaku melihat sosok berwajah Nina yang terlihat di sekitar pemakaman dengan wajah bersedih dan menangis. Kedua tangan Burhan mengepal karena amarah. Otaknya terlanjur mempercayai semua kabar yang didengar tentang pesugihan yang dijalani Pak Joko. Dalam air mata yang terus berderai, ada keinginan begitu kuat untuk membalas ini semua. Tentu sosok Pak Joko adalah yang paling dibencinya. Tiba-tiba Burhan ingin berlari. Di otaknya dia ingin segera berangkat ke rumah Nina untuk melabrak bapaknya. Walau semua sulit dibuktikan, tapi rangkaian kejadian serta semua cerita yang didengar membuatnya teramat yakin Pak Jokolah yang harus bertanggung jawab. Untungnya Puguh berhasil mencegah. Dicengkramnya tubuh Burhan yang dikuasai amarah kuat-kuat. Mata Burhan memerah dan gemeritik gigi-giginya yang berpadu terdengar sangat keras. Setelah Burhan agak tenang, Puguh melanjutkan ceritanya. Bahwa tadi malam, menurut beberapa tetangga, Pak Joko bapaknya Nina terlihat sedih dan kebingungan. Bahkan dia menangis sampai pagi tiba. Banyak orang berusaha menenangkan, juga menghibur untuk bersabar menghadapi ujian ini. Puguh rencananya juga akan berangkat ke rumah duka, karena dari tadi malam belum ke sana. Tapi sekitar 5 menit sebelum kedatangan Burhan, ada kabar lagi bahwa Pak Joko baru saja meninggal dunia. Burhan semakin tak kuasa menahan perasaannya. Tangisnya semakin menjadi. Bayangan tentang Nina, semua pertemuan, serta mimpi indah berumah tangga tiba-tiba harus kandas dan hilang. Dengan tubuh yang masih gemetar hebat, Burhan pun jatuh dalam pelukan Puguh. Tangisnya semakin tak terkendali. Entahlah, apakah semua kabar tentang pesugihan yang dijalani Pak Joko adalah benar adanya. Juga
dia tiba-tiba teringat. Sekitar setengah jam yang lalu, ditemui sosok Nina di halte yang entah itu siapa. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Pesugihan Kandang Bubrah, Petaka Cinta yang Terpisah. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.